warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Fajriani dari kelas 11 MIA. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sistem Gerak Manusia. Sistem gerak manusia, gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dari dalam maupun luar. Gerak pada manusia disebabkan oleh kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Gerak merupakan kerja sama dari organ-organ penyusun sistem gerak manusia antara lain tulang, otot, saraf, dan otak. Jadi di sini ada kerangka manusia, ini tulang-tulangnya, ini ke bagian kepala, ini namanya tengkorak ya. Lanjut aja. Ini fungsi tulang. Fungsi tulang itu ada 4. 1. Memberikan bentuk, misalnya bentuk tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Sebagai penopang tubuh, contohnya tulang kaki yang menopang sebagai tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam, contohnya otak, jantung, dan paru-paru. Yang keempat itu merupakan alat gerak pasif. Susunan tulang manusia yaitu ada tulang kepala atau tengkorak. Tulang yang membentuk tengkorak dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu tulang tempurung kepala. Tulang tempurung kepala atau perineum merupakan bagian atas tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Yang kedua, tulang pembentuk wajah. Tulang pembentuk wajah berfungsi untuk melindungi rongga mata, rongga hidung, dan rongga langit-langit. Tulang badan yaitu 1. Ada tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, serta tulang kelangkang. Yang kedua, ada tulang dada terdiri dari luhu atau manubrium, badan, dan taju perang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, dan tulang rusuk palsu berjumlah 5, yaitu 3 pasang tulang rusuk yang melekat pada tulang rusuk, diantaranya ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu atau pectoralis terdapat pada bagian kiri dan bagian kanan tubuh. Gelang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Gelang panggul. Gelang panggul atau pelvis dibangun oleh 3 tulang yang terpisah, yaitu tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Tulang gelang panggul berfungsi untuk menahan berat badan. Kita masuk ke sendi. Sendi, hubungan antara tulang disebut sendi. Berdasarkan besar kecil gerakan yang terjadi, tipe persendian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Sinartosis atau sendi mati. Adanya tipe persendian sinartosis memungkinkan tulang tidak mengalami gerakan. Yang kedua, amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan bentuk persendian yang dihubungkan oleh jaringan kartilago atau tulang rawan, sehingga ada kemungkinan terjadi sedikit gerakan. Yang ketiga, diartrosis. Diartrosis merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang sangat bebas. Persendian dikelompokkan menjadi beberapa sendi, yaitu 1. Sendi peluru, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi pelana, dan yang keempat itu sendi putar. Kita masuk ke otot. Manusia tidak akan dapat melakukan pergerakan tanpa otot, sebab otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting bagi manusia. Menurut jenisnya ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik yaitu bekerja di bawah saraf dasar atau volunteer, cepat menanggapi rangsangan inti lebih dari 1 dan terletak di tepi sel, mengandung serabut otot terhadap pada organ luar. Otot polos yaitu bekerja di bawah saraf tidak sadar atau involunteer, lambat menanggapi rangsangan, inti 1 dan terletak di tengah.
Otot ini banyak dijumpai pada organ-organ dalam. Yang ketiga itu otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja di bawah saraf tidak sadar, lambat menanggapi rangsangan, inti satu atau lebih dari satu. Perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung, yaitu ini ada sel. Otot polos berinti satu, struktur sel, sifat kerja, reaksi terhadap rangsangan, letak. Perbedaan struktur sel pada otot polos itu berinti satu di tengah, sedangkan otot lurik berinti banyak di tepi, dan otot jantung itu berinti satu di tengah dan terdapat percabangan sel. Yang kedua, sifat kerja. Otot polos tidak sadar, sedangkan otot lurik sadar, dan otot jantung itu tidak sadar. Reaksi terhadap rangsangan. Otot polos rangsangannya sangat lambat, otot lurik sangat cepat, dan otot jantung itu lambat. Letaknya pada letak otot polos itu pada dinding seluruh tubuh, pembuluh darah, dan usus. Sedangkan otot lurik itu melekat pada rangka tubuh, dan otot jantung pada dinding jantung. Selanjutnya ini sifat kerja otot. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang tujuan kerjanya berlawanan. Contohnya ialah otot yang bisep dan trisep. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berreaksi. Untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep bereaksi. Yang kedua itu ada otot sinergis, adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama atau mengerut dan berkontraksi dengan tujuan yang sama. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya, sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Sekian, terima kasih dari saya, Sabrina Fajriani. Sekian PPT saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.